Bumi sedang tidak baik-baik saja. Pemanasan global bukan lagi sekadar dongeng sains di buku pelajaran, melainkan sebuah kenyataan pahit yang kita rasakan setiap hari. Cuaca ekstrim yang tak menentu, terik yang amat membakar, disusul hujan badai yang tiba-tiba kini mulai mengusik ketenangan di sebuah tempat yang biasanya menjadi ruang paling teduh untuk mencari ilmu. Pesantren. Pada video ini, kami akan mewawancarai beberapa orang berpengaruh terhadap kinerja lingkungan sekitar pesantren yang akan menjelaskan masalah, upaya, dan solusi untuk lingkungan sekitar pesantren dalam upaya penghijauan lingkungan. Pada saat ini memang tidak mudah bagi kita sebagai warga untuk bercocok tanam, untuk merawat lingkungan, terutama untuk penghijauan. Kenapa? Karena cuaca saat ini tidak menentu ya, ekstrim. Sedangkan kita sendiri harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, diantaranya adalah pangan dan segala macam yang dibutuhkan oleh kita semua. Nah, oleh karena itu kita juga harus rajin, dimana disunahkan bagi kita setiap pagi itu adalah untuk beraktivitas. Jangan sampai kita itu hanya diam saja, hanya berpangku tangan. Nah, kita juga harus rajin menyiram tanaman, terus kita juga harus rajin bersih-bersih. Nah, inilah salah satu cara kita agar memanfaatkan apa yang ada dan mengantisipasi semua kemungkinan buruk dari cuaca ekstrim ini. Jadi masalah suhu ekstrim ini, apalagi mau masuk musim kemarau, terasa banget. Dan alhamdulillah di sini pesantren udah menyediakan kurikulum untuk lingkungan. Programnya itu MHKPAM, yang di sini isinya kepedulian pesantren terhadap lingkungan. Pada awalnya sebelum ada bangunan dan sebelum membangun di sini lapangan, jadi belum ada pohon-pohon yang agak tinggi untuk peneduh. Nah, setelah ada bangunan dan ditata supaya tidak terlalu panas dan tidak terlalu ekstrim, maka pesantren mengadakan penanaman, diantaranya penanaman pohon-pohon yang berbuah, diantaranya mangga, jambu, apa lagi? Ya, sirsak tuh, kelapa. Tapi yang dominan di sini mangga, karena mangga dapat tumbuh di mana saja. Yang kedua, tanaman yang tidak berbuah atau tanaman kayu aja. Ini yang kita punya, di antaranya yang paling cepat tumbuh adalah ketapang sama gempol. Ketapang laut, ketapang kencana sama gempol yang mudah untuk ditanam, beradaptasi dan cepat tumbuh. Hingga dalam 2 atau 3 tahun itu udah mencapai hampir 6 meter dan menjadikan lingkungan kita nggak terlalu ekstrim. Pertama, lingkungan yang cuaca yang ekstrim, maka sebagai upaya penanggulangan yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan penghijauan untuk meminimalisir cuaca yang panas, apalagi cuaca panasnya sangat ekstrim. Paling tidak dengan menanam pohon, kemudian menanam tanaman-tanaman yang lain yang dapat memberikan dampak ya, bagi penghijauan, karena mau bagaimanapun tanaman, pohon itu memberikan dampak positif
bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan ketika cuaca yang ekstrim, yang panas, jika tidak ada pohon di situ atau tidak kita tanami pohon, maka panasnya itu akan sangat terasa. Tapi dengan upaya kita menanam pohon, ya, kemudian menghijaukan lingkungan pesantren atau lingkungan masing-masing kita, tentunya itu dapat memberikan dampak yang positif. Ketika ada pohon, jadi agak teduh, kemudian udaranya segar, karena memang pohon ini sangat penting bagi kehidupan. Nah, kita sebagai santri dalam upaya penghijauan ini harus terus menyuarakan, ya, sebagai bentuk kita peduli terhadap lingkungan, apalagi di saat cuaca ekstrim seperti ini. Satu pohon yang ditanam di tanah pesantren ini mungkin tidak langsung menghentikan pemanasan global dunia. Namun, dari akar-akar kecil inilah kesadaran besar itu tumbuh. Pesantren telah memulai langkahnya, merawat bumi demi kelangsungan ibadah dan generasi masa depan. Karena menjaga alam adalah bagian dari iman.